Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, memperdomani, mengamalkan Pancasila. Niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf beberapa hari kami absen di kanal Hikmatologi karena sedang revisi menuntaskan untuk selanjutnya dibuat tata letak rencana buku Syair Sabdana, dan tata letak atau layout ini biasanya dikerjakan oleh Ananda Mas Tito Bagus Nugraha bin Hartata almarhum. Mudah-mudahan kerja mulia dari Mas Tito menjadi siraman yang berguna untuk almarhum ayahandanya, termasuk kakek nenek, buyut canggah, dan seterusnya. Karena amalan dari seseorang yang memiliki satu garis keturunan, bahkan yang seiman, atas kemahamurahan Allah, atas rahman dan rahim Allah, akan meluber amalan itu pada setiap orang-orang yang memiliki keturunan. Baik, di hari ini kami baru saja menyelesaikan Syair Sabdana, tepatnya di Ba'dal subuh tadi, yakni tentang penguasa. Sementara Syair Sabdana yang berupa data yang kami himpun dan kami analisis serta sajikan dalam bentuk sastra ini, kami beri judul Penguasa bagian pertama, seri ke-19.217. Seri ini bisa berubah karena setelah kami melakukan pengecekan kembali, mohon maaf ya, masih ada beberapa buku tulis ketika kami ada di Radio Mitra Adi Suara Mas FM Jalan Cipto 16 Kota Malang sebagai narasumber Embun Pagi Agama Islam bersama Ananda Mas Angki Pratama Hadi Putra, sarjana administrasi publik ya, waktu itu. Maka nampaknya asisten kami, yaitu Ananda Dina Puspa Indah, sarjana sosial, itu belum lengkap menulisnya, sehingga boleh jadi nanti setelah lengkap, karena belum sampai pada sabdana yang serba 7 dan 7 sub pokok bahasan, maka 1927 ini nanti ketika dicetak akan mengalami pergeseran. Baik, untuk memampatkan waktu, seri
Sabdana ke 19.217. Sejak jadi bakal calon penguasa serba bisa, daya pikir indrawi dikeluarkan seketika kepada massa. Aneka ragam janji disampaikan dengan pidato yang membara. Tidak ada survei, apalagi penelitian yang seksama, mengumbar janji-janji yang diharapkan menyenangkan kerumunan massa. Bara sahwat tahta disambut tepuk tangan massa. Sorak-sorai teriak dengan lengkingan kuat, menggema mengangkasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, data ini bukan sekedar berakhiran dan supaya enak dibaca, tidak demikian. Namun memang kalau bahasa sastra itu ditulis seindah mungkin, dan ketika disampaikan bisa dilantunkan dengan berbagai irama. Di antaranya yang sudah dilantunkan yakni beberapa lagu. Ada Manembah ing Siri Langgam Jawa, kemudian ada Kelam Bercahaya Bossa Nova Sufi, dan juga ada yang populer, garapan aransemen oleh saudara kami tercinta Gus Abdul Manan Al-Tubani. Dan sekarang beliau lagi sedang mempersiapkan rilis lagu terbaru, namun liriknya kami tulis tahun 2020, ya, yakni Macan-Macanan. Sebenarnya sudah jadi, ya, namun karena ada piranti teknologi, ya, karena keterbatasan, ya, jadi headset yang dipakai oleh beliau ada noise gitu, ya, sehingga masih kurang tepat kalau untuk kami sajikan, ya. Mudah-mudahan sebelum Ramadan ini, ya, sudah bisa tersajikan. Mengapa? Sejak jadi bakal calon penguasa serba bisa, ya, karena orang yang menjadi bakal calon apapun, apakah calon legislatif atau calon eksekutif, ya, kalau yang lainnya tidak, ya, tetapi yang berbasis partai massa, saya tidak menyebut partai politik, ya, karena kalau partai politik itu paling tidak salah satu tugas utamanya adalah sosialisasi politik. Maknanya mendidik, mengajari kebijaksanaan yang berbasis pada hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau di Indonesia. Karena itu kami masih menggunakan partai massa. Nah, daya pikir indrawi artinya yang memakai otak, karena otak itu terbatas pada penglihatan, pendengaran, perasa, dan seterusnya. Nah, dikeluarkan seketika kepada massa. Jadi ketika massa sudah berkumpul, ya, ada host yang serba semangat, maka tidak akan kalah, bahkan di atasnya, di atas segalanya. Bakal calon penguasa itu akan dengan gegap gempita seketika. Aneka ragam janji disampaikan dengan pidato yang membara. Ya, pidato di hadapan massa itu secara psikologi sosial, kalau ada yang mengatakan bahwa ini kok ilmunya kemana-mana, karena kami juga belajar psikologi sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang. Nah, mengapa pidatonya demikian membara? Karena dalam psikologi sosial atau psikologi massa, seseorang yang berhadapan dengan massa
maka dia lazimnya massa sudah tidak terikat pada etika, dan calon penguasa juga tidak terikat pada masyarakat. Karena massa dengan masyarakat itu berbeda. Seseorang yang pidato, tokoh-tokoh masyarakat yang pidato di depan masyarakat, maka dia akan menyampaikan dengan tutur kata yang teratur, bahasa yang beretika, sopan santun yang mengena sesuai dengan tradisi budaya setempat. Jadi walaupun seseorang atas nama agama dan kepercayaan apapun, ketika tidak menghargai tradisi setempat, maka orang itu tidak berhikmat. Di Indonesia, tidak berhikmat kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kacang lupa pada kulitnya. Sehingga tidak heran, karena apa? Tidak ada survei, apalagi penelitian yang seksama. Jadi kalau survei itu jenis penelitian, tetapi sifatnya itu masih sangat general. Tetapi kalau penelitian, apalagi yang berbasis grounded research, ditambah lagi dengan research and development, maka seseorang ketika akan menyampaikan gagasannya pasti ada dokumentasi, ada data yang primer diperoleh sendiri bersama timnya, dan ada analisa. Sehingga kalau menyampaikan itu selain tidak terbata-bata, biasanya kalau terbata-bata itu kemudian diselingi dengan bahasa tubuh, ya. Karena massa ya tidak jarang ya bahasa tubuhnya itu kurang cerdas, tidak intelek. Tidak mengherankan kalau mengumbar janji-janji yang diharapkan menyenangkan kerumunan massa. Jadi janji, nanti kalau saya diberi amanah, dia ngomong amanah tapi nanti kalau penguasa itu tidak amanah, pasti tidak amanah. Beda dengan pemimpin. Ya. Kita menjelaskan penguasa saja. Karena penguasa tidak amanah, maka kerumunan massa setelah pulang, ya tidak ada apa-apanya. Demikian juga bakal calon legislatif maupun eksekutif, ketika kerumunan massa bubar dan dia dilantik, maka janji-janji itu nyaris pasti, hampir 100% lupa. Para sahabat tahta disambut tepuk tangan massa, ya, karena janji-janji yang sangat enak begitu ya. Apalagi sebelum berangkat sudah diberikan uang saku, kemudian ada sarapan pagi atau makan siang atau makan malam. Sungguh hikmat ketuhanan yang Maha Esa sempurna, sirna. Yang ada apa? Dalam bahasa Alkitab, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, Al-Hadis, Al-Quran, dan juga Alkitab yang lainnya, kitab-kitab suci agama Hindu, Buddha, Konghucu, sampai dengan aliran kepercayaan, maka hikmatnya itu hanya pada dunia. Karena itu sorak-sorai teriak dengan lengkingan kuat menggema, mengangkasa. Jadi tidak heran kalau kita dengan masyarakat tidak akan ada sorak-sorai terlalu bergembira, euforia yang berlebihan tidak akan ada. Ya, seperti di tempat-tempat ibadah. Betapapun riangnya seseorang karena menerima siraman rohani dari biksu, bikuni, pendeta, bedanda, bante, ya, bonsu, kiai, ustadz, tuan guru, tuan ajengan atau guru atau ajengan dan seterusnya. Tidak akan ada
tepuk tangan, luapan gembira, euforia yang berlebihan di tempat-tempat ibadah. Kalaupun saudara-saudara kita ada yang ibadah kemudian sambil melantunkan lagu, memakai gitar, bahkan ada yang memainkan piano, seperti saudara-saudara kita di gereja, tidak ada luapan-luapan yang berbasis massa, tetapi dia hadir di gereja, dia hadir di pura, dia hadir di kelenteng, dia hadir di vihara, dia hadir di masjid. Mereka hadir di tempat-tempat pemujaan. Semuanya berangkat sebagai anggota masyarakat. Dan ciri utamanya anggota masyarakat yakni adalah dia beradab, dia beretika, memiliki sopan santun, tata krama tinggi mulia. Bahkan dalam kosakata Jawa ada ngukuh dalam bahasa ya. Ada ngukuh yang lajim atau kasar, ada ngukuh yang halus, ada kromo. Kromo itu ada yang kromo andapan, ada kromo madyo, ada kromo inggil. Ada tataran-tataran. Dan tataran itu bukan membedakan kelas seseorang, tetapi tataran itu sebagai bentuk penghormatan, karena tingginya derajat dan derajat tinggi bukan karena pangkat dan tahta, tapi derajat tinggi itu biasanya lazimnya sejak zaman dulu hingga kini karena seseorang memiliki kealiman, kalau di dalam bahasa Islam, memiliki kesopan santunan yang tinggi. Karena itulah masih banyak di kampung kota dan di desa-desa orang ya, rakyat itu bersahaja, tidak punya tahta, tidak punya harta berlimpah, bahkan kemanapun sekedar jalan kaki atau berbonceng naik kendaraan, tetapi beliau-beliau dihargai. Mengapa dihargai? Karena mereka bukan penguasa atas dirinya sendiri, sehingga ada sikap adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Bahkan dirinya sendiri tidak sudah dilupakan. Karena diri sendiri dilupakan, maka Allah melupakan pada diri Allah sendiri. Itulah orang-orang yang munafik. Semoga bangsa Indonesia kian hari menapaki jalan proses berbangsa bernegara, semakin lembut, cerdas, dewasa, bijaksana dalam pri kemanusiaan, pri keadilan, mewujudkan sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila. Itulah hikmatokrasi. Saya menyebutnya, kami menyebutnya. Mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan, kekurangan, dan kesempurnaan yang terbaik dari karya seseorang adalah kritik dari Anda semua, panjenengan semua, disampaikan dengan bijak sehingga kami bisa merespon, menanggapi dengan baik. Terima kasih. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rahayu. Praktek teologi dan bersyariat, agama ada kesamaan